Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Iskandar, asal instansi SMA Negeri 1 Cisalak. Di sini saya akan membahas mengenai materi adab menggunakan media sosial. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif sehingga dapat meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Media sosial secara pengertian umum yang pertama adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagai konten dengan sambungan internet. Itu secara umum. Tapi di sini ada beberapa pendapat para ahli. Di antaranya yang pertama, Profesor Muhammad Syihab menjelaskan bahwa media sosial itu adalah media sosial yang dapat dipahami sebagai sebuah wadah atau platform untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi di dunia maya. Jadi interaksi atau berkomunikasinya yaitu di dunia maya, tidak secara tatap muka atau tidak secara luring, tapi secara daring. Yang kedua yaitu menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa media sosial itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, berdiskusi, dan berbagai ide secara luas dan cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Macam-macam media sosial. Yang pertama, layanan blog. Ada web, blog kan. Ada juga layanan jejaring sosial. Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang ketiga yaitu layanan berbagi sosial, WA, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dampak positif menggunakan media sosial, yang pertama mudah untuk berkomunikasi. Mau kapanpun, dimanapun, sama siapapun, itu mudah untuk bisa berkomunikasi. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Ketika kita mau mencari informasi A, B, C, D, tinggal kita langsung klik, tinggal kita langsung ke situs, ke web, atau ke Google, atau misalkan ke Instagram, atau TikTok, YouTube, itu mudah untuk mencari informasi-informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Nah, apalagi di zaman sekarang, bisnis itu kan serba online. Ada aplikasi Shopee, bahkan aplikasi TikTok sekarang bukan hanya untuk ajang konten, tapi bisa dipakai untuk berbisnis juga. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana pembelajaran. Dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Yang keempat, cyberbullying. Yang kelima, pornografi. Dalil menggunakan media sosial sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Adab menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang keempat, menyebarkan pesan dan informasi benar juga
kelima, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Yang kedua, terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Yang keempat, mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Yang keenam, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Yang ketujuh, mengurangi makna silaturahmi. Hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Yang kedua, mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Yang ketiga, menambah relasi. Yang keempat, terhindar dari informasi tidak benar. Yang kelima, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Selanjutnya, penerapan adab menggunakan media sosial. Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Sebagai penutup, media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.